Gitu. Terus yang C, yang ketiga itu adalah fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan itu fungsi yang ngapain? Nah, fungsi pengawasan itu kalau kalian ingat di kelas 1 yang fungsi manajemen itu sama ya pengertiannya ya. Jadi fungsi pengawasan di sini itu mengawasi ya atau mengkoreksi gitu ya. Atau mengawasi aja. Mengawasi jalannya kegiatan. Apakah telah sesuai dengan rencana? Masih jalannya kegiatan apakah telah sesuai dengan rencana yang udah dibuat di awal ya. Terus yang keempat itu adalah fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan devisa. Ya. Nah, terus yang terakhir, yang kelima itu adalah fungsi distribusi. Nah, kalau fungsi distribusi itu fungsi yang untuk pemerataan pendapatan ya. Jadi memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Gitu ya. Jadi siapa sih yang pantas atau patut menerima subsidi misalnya kayak gitu ya. Itu namanya fungsi distribusi. Terus yang terakhir itu adalah fungsi stabilisasi. Jadi untuk menstabilkan atau menyeimbangkan, gitu ya. Menyeimbangkan fundamental perekonomian. Ya, itu adalah fungsi stabilisasi. Fundamental itu artinya adalah sektor-sektor yang penting dalam perekonomian. Itu ya. Berarti nomor 3 jawabannya yang B. Itu ya, jawabannya yang B. Oke. Terus nomor 4. APBN diarahkan untuk membiayai pengeluaran negara. Hal tersebut sesuai dengan fungsi APBN yang mana? Nah, kalau membiayai pengeluaran negara itu sama dengan fungsi alokasi ya, gitu. Karena fungsi alokasi itu mengurangi pengangguran dan pemborosan devisa. Jadi pengeluaran negara itu sudah diplot-plotin ya. Jadi untuk apa dan untuk apa. Gitu. Oke, jadi 4 yang C. Nomor 5, tujuan penyusunan APBN adalah, nah ini tujuan lagi ya, sama kayak nomor 2, cuma nomor 5 ini namanya variasi soal ya, kayak gitu. Oke, jadi pasti ntar banyak ditemukan variasi soal yang lain, gitu. Jadi nomor 5 apa jawabannya? Tujuan penyusunan APBN adalah, kalau yang A ya, mengatur sedemikian rupa sehingga penggajian dan pembiayaan yang dilakukan pemerintah tepat sasaran. Salah ya, karena penggajian dan pembiayaan enggak ya. Gitu, kurang tepat. Yang B, agar penggunaan uang negara dari tabungan pemerintah dapat sebaik mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, enggak ya. Agar uang yang diterima oleh negara yang bersumber dari pajak dan pendapatan lainnya dari dikelola sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan desentralisasi. Nah, kalau desentralisasi itu pelimpahan wewenang ya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, itu namanya desentralisasi. Nah, kalau yang C berarti semua pengeluaran negara ditujukan kepada daerah, ya berarti enggak.
Kalau dia memperbesar pendapatan dan pengeluaran negara, sebaik mungkin. Salah ya, memperbesar pendapatan dan pengeluaran, salah. Nah, jawaban yang tepat yang E ya, agar penggunaan uang negara dapat didistribusikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, jadi tadi ya, pokoknya tuh tujuan penyusunan APBN itu ada kata-kata kayak kemakmuran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kayak gitu ya, mengurangi pengangguran, kayak gitu ya. Ini nomor 5 yang E. Terus nomor 6. Oke, nomor 6. Nomor 6. Fungsi dari APBN dan APBD diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Fungsi dari APBN dan APBD diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 ya, yang terbaru. Oke, 6D. 7. Penerimaan negara dalam APBN adalah sebagai berikut. Ada 1 sampai 6 yang termasuk penerimaan pajak dalam negeri. Yang mana aja? Oke, jadi penerimaan negara itu dibagi jadi 2 ya. Ada penerimaan yang berasal dari pajak sama non pajak. Kayak gitu ya. Nah, tapi itu beda sumber, beda juga gitu ya. Jadi penerimaan negara. Penerimaan negara itu dibagi jadi 2. Ada yang A misalnya ya, itu penerimaan pajak. Nah, penerimaan pajak sendiri itu juga dibagi jadi 2. Ada yang dalam negeri sama yang berasal dari perdagangan internasional ya. Ini yang dalam negeri. Nah, kalau yang dalam negeri itu yang pajak yang masuk ke negara ya. Contohnya adalah PPN, PBB, PPH, PPNBM, PPNBM. Pajak penjualan barang mewah ya. Itu masuk ke negara. Nah, kalau yang kedua itu yang berasal dari perdagangan internasional atau yang berasal dari luar. Perdagangan internasional itu berasal dari pajak ekspor dan pajak impor. Pajak ekspor dan impor. Itu ya. Nah, terus yang kedua itu penerimaan yang bukan pajak. Penerimaan bukan pajak. Kalau penerimaan bukan pajak itu berasal dari apa aja? Berasal dari misalnya laba BUMN, terus dari ini ya, penerimaan sumber daya alam, SDA, bisa juga dari hibah, kayak gitu ya, bisa dari pinjaman. Oke, nah berarti nomor 7 jawabannya yang apa? Berarti nomor 7 jawabannya yang penerimaan pajak dalam negeri, berarti pajak penghasilan migas dan non migas ya 1. Pajak ekspor itu perdagangan internasional. Jadi 1, 3 PBB, PPN. Itu ya, biaya masuk itu sama dengan pajak impor. Itu kalau hibah berarti yang bukan pajak. Berarti 1, 3 dan 4. Berarti yang D. Oke, yang D. Terus next nomor 8. Nomor 8. Berikut ini adalah apa? Gimana? Nomor 8 ya, Pak. 8. Oh, 8.
Berikut ini adalah belanja pemerintah pusat dalam APBN kecuali yang E ya, ya benar. Karena kalau yang A itu belanja pegawai itu belanja pemerintah pusat dalam APBN itu ya, dana pembiayaan. Berarti 8 yang E ya. Jadi belanja negara itu juga dibagi jadi 2 ya, belanja negara. Oke, nah belanja negara itu dibagi jadi 2. Ada yang belanja negara di pusat. Jadi belanja negara di pusat. Nah, itu juga dibagi jadi 2 lagi nih. Ada belanja rutin. Nah, belanja rutin itu berarti yang pasti dikeluarkan negara ya. Itu adalah belanja pegawai. Belanja pegawai itu maksudnya menggaji PNS kayak gitu ya. Bisa juga belanja barang. Terus bayar utang. Oke, subsidi. Hibah misalnya ya. Dan lain-lain. Terus yang kedua itu adalah belanja pembangunan. Kalau belanja pembangunan ya berarti belanja yang seputar membangun ya. Nah itu namanya adalah belanja untuk proyek gitu. Terus yang B, yang kedua itu ada belanja negara untuk daerah atau di daerah ya. Berarti yang ditransfer ke daerah nih. Nah, itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini dibagi jadi 3 dana nih di dalamnya. Oke, ada dana alokasi umum, DAU, terus ada dana alokasi khusus, disingkatnya DAK, terus ada dana bagi hasil atau DBH. Itu ya. Nah, dana perimbangan itu adalah belanja negara di daerah yang tujuannya itu untuk desentralisasi ya. Jadi tujuannya di sini itu untuk desentralisasi. Nah, berarti 3-3-nya ini DAU, DAK, DBH itu tujuannya 3-3-nya untuk desentralisasi ya. Jadi desentralisasi itu desentralisasi berarti dari pusat kepada daerah. Kayak gitu ya. Jadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurusi urusannya sendiri. Itu namanya desentralisasi. Kalau sentralisasi itu berarti dari daerah ke pusat, sentral ya, ke sentral gitu. Nah, kan 3-3-nya tadi tujuannya desentralisasi kan. Nah, tapi fungsinya juga beda-beda. Meskipun tujuannya sama ya. Kalau dana alokasi umum itu fungsinya adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah. Kalau alokasi khusus itu fungsinya adalah untuk mendanai kegiatan khusus kedaerahan. Kalau dana bagi hasil sesuai namanya bagi hasil, berarti dibagi menurut persentase tertentu sesuai kebutuhan daerah. Itu. Terus yang kedua itu ada dana otonomi khusus. Nah, kalau dana otonomi khusus pasti disesuaikan dengan angka otonominya ya. Terus yang terakhir itu ada dana penyesuaian. Oke, nah itu belanja negara. Jadi nomor 8 yang E, karena dana pembiayaan itu bukan belanja negara juga. Itu ya. 9, berikut ini merupakan belanja rutin pemerintah pusat kecuali yang mana? Pemerintah pusat kecuali berarti yang E ya, dana perimbangan. Karena dana perimbangan itu yang belanja negara di daerah. Berarti jawabannya yang E. 10, pengajuan RAPBN dilakukan oleh siapa?
pengajuan RAPBN. Yang ngajuin siapa? Yang ngajuin pemerintah ya. Nah, yang mengajukan pemerintah, yang mengesahkan itu DPR. Disahkan oleh DPR. Oke. Terus 11 apabila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR tidak disetujui, maka pemerintah akan melaksanakan, berarti gampang ya, melaksanakan APBN tahun lalu yang D. Terus 12. Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan daerah kecuali. Nah, sumber-sumber penerimaan daerah kecuali retribusi daerah, benar ya? Retribusi daerah itu contohnya parkir, pasar, terminal, gitu-gitu ya. Pendapatan bunga bisa. Laba perusahaan daerah air minum PDAM benar, pajak daerah benar. Nah, yang bukan yang E ya. Yang E. Nah, BPHTB itu sama dengan PBB. BPHTB itu sama dengan PBB. BPHTB itu kepanjangannya apa? Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, disingkatnya BPHT. BPHTB ya. TB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu sama dengan PBB ya. Gitu. Jadi 12E, 13 keburukan dari APBN yang defisit yaitu apa? Keburukannya APBN yang defisit. Nah, kalau defisit berarti apa? Defisit itu berarti pengeluarannya lebih besar ya. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Gitu. Nah, sebaliknya kalau surplus, jadi defisit itu sama dengan kayak rugi. Kalau surplus itu sama dengan kayak laba, gitu ya. Kalau surplus ya berarti pendapatannya yang lebih besar. Lebih besar daripada pengeluaran. Gitu. Nah, keburukannya dari APBN yang defisit itu apa? Dapat menimbulkan inflasi. Keburukannya ya, dapat menimbulkan inflasi. Kenapa? Karena kalau pengeluaran pemerintahnya ditambah atau banyak, sedangkan pendapatan yang menurun, itu akan menyebabkan jumlah uang yang berada di masyarakat itu jadi banyak, gitu ya. Jadi A jawabannya. Nah, tapi kalau kebalikannya dari anggaran defisit, oke, kebijakan dari anggaran defisit, kalau kebaikannya berarti jawabannya adalah mengurangi pengangguran, gitu ya. Mengurangi pengangguran. Gitu. Oke, kenapa bisa mengurangi pengangguran? Karena ketika pengeluaran negara ditambah itu tujuannya pemerintah dia mengurangi pengangguran. Karena apa? Karena pemerintah menambah pengeluarannya itu untuk memperbanyak pembangunan ya yang nantinya akan menyerap tenaga kerja. Oke. Nah, 13A. Cukup ya space-nya. Oke, nomor 14. Nomor 14 sekarang. Nah, ini nomor 14 mungkin nggak dipelajari di sekolah kalian ya. Tapi pengetahuan aja. Soalnya kadang-kadang tuh bukunya yang dipelajari apa, yang keluar apa ya. Oke, 14. Kebijakan anggaran fungsional di mana terjadi pemisahan antara sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah, di mana pajak digunakan untuk mengatur pengeluaran swasta dan pengeluaran pemerintah untuk perluas kesempatan kerja. Nah, itu dikemukakan oleh yang namanya AP linear. Itu ya, C. Terus nomor 15 sebelum pindah
Sisi 15. Jenis pembiayaan pengelolaan anggaran yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari pajak dan pinjaman adalah terpisah dalam rangka kestabilan ekonomi. Yaitu menurut dia ya, Alvin Hansen. Ini kalau nggak salah kakak juga ngambil soalnya dari soal 34 terdahulu ya. Gitu. Oke, nomor 16. Berikut adalah fungsi pemerintah dan fungsi APBN 1 sampai 6 yang merupakan fungsi APBN. Ya. Fungsi pemerintah apa? Kita tidak tahu ya. Fungsi pemerintah yaitu 5 itu fungsi agent of development. Oke, nomor 16 berarti fungsi APBN yang kalau tulisan tadi ya. Berarti 2, 3, 4 yang D. Lagi 17. 17. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan merupakan fungsi APBN yaitu tadi ya distribusinya. Oke, sebelum kakak hapus ada yang ditanyakan dari nomor 1 sampai 17. Ada yang ditanyakan enggak? Ditanyakan enggak? Enggak, Kak. Belum, Kak. Terima kasih ya sudah menjawab ya. Oke, lanjut ya. 18. Belajar dulu. Udah. Nomor 18. Nomor 18, APBN merupakan dasar bagi negara untuk melakukan kegiatan negara. Fungsi tersebut merupakan dalam kampus tadi ya. Kalau ada kata-kata dasar, berarti itu dasar pelaksanaan APBN ya. Berarti fungsi otorisasi yang B. 19. Dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Berarti tadi ya. Jadi yang dana alokasi, kalau alokasi khusus tadi ya, mendanai kegiatan khusus kedaerahan, gitu ya. Jadi yang dana alokasi umum yang B. 20. Nah, perhatikan tabel berikut. Terus itu ada dapat disimpulkan bahwa negara tersebut mengalami apa? Nah, itu caranya tinggal penerimaan negara dibandingin sama belanja negara gitu ya, lebih besar yang mana gitu ya, karena penerimaan negara yang 516,2 itu sudah termasuk penjumlahan dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak sama hibah gitu ya. Coba kalian jumlahin kayak gitu, benar nggak 516,2 gitu ya. Nah, terus yang belanja negara yang 539,4 itu juga sudah termasuk penjumlahan dari 384,5 belanja rutin, transfer ke daerah sama hibah, gitu ya. Jadi tinggal dibandingin aja surplus atau defisitnya, itu tinggal dikurangin yang penerimaan negara dikurangi sama belanja negara. Dikurangin belanja negara. Nah, berarti penerimaan negaranya kan 516,2 dikurangin 539,4. Nah, hasilnya kan minus ya. Nah, minusnya itu nggak usah ditulis. Oke? Jadi 539,4 kurangin 516,4. 2, 3. Berarti minus 23,2 ya. Nah, minusnya nggak usah kalian tulis. Oke? Tapi disebutnya adalah defisit. Gitu ya. Defisit segini.
Jadi jawabannya yang A. Oke, kayak gitu ya caranya ya. Terus nomor 21. Nomor 21, nah itu sama ya. Itu sama. Kalau misalnya penerimaan negaranya belum ada, berarti kalian harus menjumlahin dulu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak sama hibah. Begitu juga yang belanja negara ya. Gitu. Jadi nomor 21 sama tuh. Surplus atau defisitnya tinggal dikurangin. Langsung aja ya, 705,6 dikurangin 639,6. Berarti 705,6 639,6 0,696. Berarti 66 ya. Berarti hasilnya positif, berarti namanya surplus. Jadi surplus 66 triliun. Berarti jawabannya B. Oke, terus nomor 22. 21 lagi ya? Oh iya, 21 lagi ya. Nah, langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah untuk mengubah pemungutan pajak yang bertujuan mengurangi gerak naik turunnya kegiatan ekonomi disebut. Nah, kalau kebijakan yang hanya berhubungan sama pajak doang, itu namanya kebijakan diskresioner ya. Gitu. Oke, ini pernah juga keluar di soalnya 34 tahun-tahun dulu ya. Gitu. Oke. Oh iya, guru kalian siapa namanya? Pak siapa? Adit. Oh, Pak Adit. Oh iya. Pak Adit itu guru baru ya? Iya. Apa bukan? Iya, guru baru. Guru baru ya. Oke. 22. Perhatikan data di bawah ini. Berdasarkan data di atas, ciri-ciri pajak ditunjukkan oleh nomor berapa. Misalnya rumus pajak ya. 22. Balas jasa diberikan secara langsung salah karena balas jasa yang diberikan secara langsung itu adalah ciri dari retribusi ya. Oke, nah retribusi namanya retribusi parkir. Ketika kita bayar, kita langsung dapat jasanya secara langsung ya dari parkir. Gitu. Kalau pajak itu balas jasanya diberikannya secara tidak langsung, gitu kan? Contohnya jasa balas jasanya tidak diberikan secara langsung itu pemerintah nantinya akan memberi subsidi kayak gitu ya. Tapi kan nggak langsung ke kita kan, gitu. Melalui apa? Melalui misalnya subsidi BBM kayak gitu ya. Bisa juga subsidinya itu dalam bentuk misalnya pemerintah ngasih subsidi ke petani beras, dia menjual beras jadi murah kayak gitu ya. Terus pembayaran berdasarkan pada undang-undang benar ya pajak. Sumber pembiayaan pengeluaran individu salah karena kalau pajak itu sumber pembiayaan kolektif ya, karena pajak kan dibayar bersama bukan dibayar sendiri gitu. Oke, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum benar. Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara benar ya. Jadi dua-dua yang E jawabannya. Terus 23. Pajak berfungsi untuk memberikan fungsi proteksi terhadap barang produksi dalam negeri. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi. Nah, jadi kalau fungsi pajak itu cuma ada 4 ya, meskipun hampir beberapa itu pengertiannya hampir mirip sama fungsinya APBN, gitu ya. Jadi fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama itu adalah fungsi anggaran. Ini udah 40 belum ya? Fungsi anggaran atau disebut juga fungsi budgeter. Budgeter. Gitu ya. Jadi fungsi anggaran atau fungsi budgeter itu adalah fungsi utama dalam APBN. Fungsi utama pajak ya.
yang diterima oleh negara ya. Fungsinya itu untuk anggaran, yaitu untuk membiayai pengeluaran negara, ya, untuk membiayai pengeluaran negara, ya. Terus yang kedua itu adalah fungsi reguler atau pengatur ya. Nah, fungsi reguler atau pengatur itu dengan adanya pajak pemerintah itu memiliki dana ya untuk membuat kebijakan tertentu kayak gitu. Jadi untuk mengatur kebijakan tertentu kayak gitu. Ya, terus yang ketiga itu adalah fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasinya pajak, fungsi stabilisasinya pajak sama APBN itu sama ya, sama-sama menyeimbangkan perekonomian, gitu ya, untuk menstabilkan perekonomian. Artinya biar tidak terjadi inflasi ataupun deflasi ya, menstabilkan perekonomian agar tidak terjadi inflasi atau deflasi. Jadi biar seimbang. Terus yang keempat itu adalah fungsi. Nah, ini sebenarnya sama kayak fungsi APBN juga ya, fungsi distribusi juga. Oh, belum ya? Fungsi distribusi juga ya, tapi di pajak itu namanya adalah redistribusi. Gitu ya, redistribusi pendapatan. Gitu ya. Nah, fungsinya juga sama kayak APBN, cuma berbeda nama doang, hampir mirip doang ya. Untuk pemerataan pendapatan. Gitu ya. Nah, berarti nomor 2, 3 itu jawabannya adalah mengendalikan laju inflasi. Berarti jawabannya B ya. Itu fungsi stabilisasi. Gitu. Oke. Terus ini kamu hapus ya.
Tunggu ya, tunggu ya. Dan ini udah semua ya. Oke, lanjut ya, nomor 24 udah 25. Pajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut. Nah, terus pertanyaannya adalah pajak pemerintah daerah, yaitu nomor berapa? Pajak pemerintah daerah. Jadi masuk ke daerah ya. Berarti 1, 2, 5, gitu ya. Itu masuk ke daerah. Jadi sisanya masuk ke negara ya. Jadi yang masuk ke negara itu kan gampang kan? Cuma PPH, PPN, PBB, PPNBM. Selebihnya semuanya masuk ke daerah ya. Gitu. Terus 26. Berikut ini adalah contoh dari pajak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak yang tidak bisa dibebankan kepada pihak lain ya, karena menurut subjeknya, jadi dia yang harus bayar, gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang E ya. Kalau pajak penjualan itu pajak tidak langsung ya, karena pajaknya memang dibebankan kepada penjualnya, tapi penjualnya itu membebankannya kepada customer-nya, gitu ya. Biaya masuk itu sama dengan pajak penjualan juga ya. Biaya masuk kan sama dengan pajak impor. Nah, pajak impor itu kan menyebabkan harganya jadi mahal ya. Kalau harganya mahal, itu yang bayar kan juga sih konsumen kan. Oke. Terus udah yang ya berarti. Kalau pajak perseroan itu berarti pajak langsung ya. Karena pajak perseroan itu sama dengan PPH tapi yang badan usaha. Gitu ya. Oke, 27. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Sistem seperti itu disebut sistem progresif. Itu ya, namanya C. Jadi salah satu tujuannya pemerintah untuk pemerataan pendapatan itu dengan mengenakan pajak progresif pada pendapatan yang diterima. Jadi ya, pajak progresif. Terus yang nomor 28, ini kalian pajak langsung, pajak tidak langsung, terus tarif pajak kayak gitu udah paham belum? Jelasin aja, Kak. Jelasin aja. Oke, berarti dari mana nih? Dari pajak langsung ya? Berarti dari pajak langsung nomor berapa tadi? Nomor 26. Ya udah, berarti ini dia. Jadi pajak langsung ya, pajak langsung. Nah, pajak langsung itu berarti yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain ya, kepada pihak lain. Jadi itu contohnya pajak langsung ya PPH, PBB ya, PPH, PBB. Kalau pajak tidak langsung, nah kalau pajak tidak langsung itu tuh dia bisa dibebankan kepada pihak lain ya, itu dapat dibebankan
Oh iya, gini aja deh gini. Karena bedanya pajak langsung sama tidak langsung itu, kalau pajak langsung itu ada surat ketetapan pajaknya ya. Kalau pajak tidak langsung itu nggak ada surat ketetapan pajaknya, makanya dia bisa dialihkan kepada pihak lain. Jadi kalau pajak langsung itu apa ya? Iya tadi ya tidak dapat gimana sih? Menurut surat ketetapan pajak, menurut surat ketetapan pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Itu ya, kalau yang pajak tidak langsung itu dapat dialihkan. Kalau tidak langsung itu ini ya, dikenakan atas suatu peristiwa atau perbuatan. Itu ya. Tidak ada surat ketetapan pajak dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Gitu. Nah, contohnya kalau yang pajak tidak langsung itu PPN ya, PPN sama pajak penjualan. Itu yang bisa dialihkan kepada pihak lain. Itu ya. Terus tadi yang nomor 27 itu tadi yang tarif pajak ya. Jadi tarif pajak itu ada 4 ya. Tarif pajak itu yang pertama adalah tarif pajak proporsional. Nah, kalau tarif pajak proporsional itu prosentasenya tetap ya. Jadi tarif pajak proporsional itu berarti prosentasenya tetap berapapun jumlah objek pajaknya. Gitu ya. Jadi prosentasenya tetap berapapun jumlah objek pajaknya ya. Meskipun objek pajaknya besar atau kecil, prosentasenya itu tetap. Gitu ya. Jadi contohnya PPN. Gitu ya. Jadi kita beli banyak, habis banyak atau habis sedikit tuh sama gitu. Bayar pajaknya cuma 10%. Gitu ya. Terus yang kedua itu ada tarif pajak progresif. Nah, kalau tarif pajak progresif itu prosentasenya semakin meningkat ya. Persentasenya semakin meningkat jika objek pajak semakin besar. Nah, ini tuh contohnya ya PPH, gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah tarif pajak degresif. Nah, kalau degresif itu ya prosentasenya malah semakin menurun ya kalau objek pajaknya semakin besar. Persentasenya
semakin menurun meningkat jika objek pajak semakin besar. Nah, kalau tarif pajak degresi itu nggak ada ya, gitu. Itu kan belum nemuin soalnya. Tarif yang keempat itu tarif pajak tetap. Nah, kalau tarif pajak tetap itu bedanya sama proporsional. Kalau proporsional itu tarif pajaknya berupa persentase. Kalau tarif pajak tetap itu tarif pajaknya itu dikenakan atas rupiah tertentu, gitu ya. Dikenakan atas nilai rupiah tertentu. Dikenakan tetap ya, dikenakan tetap senilai rupiah tertentu. Nah, jadi tarif pajak tetap itu contohnya bea materai. Gitu. Oke, jadi bea materai itu untuk keperluan hitam di atas putih ya. Misalnya perjanjiannya ada berapa M atau berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta. Bea materainya sama ya, sama-sama. Sekarang bea materai berapa? 6.000 udah nggak ada kan? 10.000 ya sekarang ya, apa berapa? Gitu ya. Gitu. Jadi nomor 27 tadi jawabannya C. Oke. Ada yang ditanyakan dulu 18 sampai 27 sebelum dilanjut 28 sampai 40. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke ya. Lanjut. Geser. Oke. 28. Dalam melaksanakan pemungutan pajak, pemerintah harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Artinya, mempertimbangkan agar biaya pemungutan pajak tidak melebihi hasil pengeluaran pajak. Hal ini merupakan prinsip apa? Nah, itu prinsip pemungutan pajak ya, atau disebut juga asas pemungutan pajak. Itu ya, prinsip atau asas pemungutan pajak. Nah, prinsip atau asas pemungutan pajak itu ada 4. Yang pertama itu adalah asas certainty. Nah, kalau asas certainty berarti asas kepastian ya, disebut juga kepastian. Nah, berarti dia berhubungan sama kepastian pemungutan pajaknya ya. Kepastian pemungutan pajak. Nah, seperti apa aja kepastiannya? Itu seperti kepastian hukum yang mengatur. Contohnya apa lagi? Kepastian objek pajak. Jadi apa aja sih yang dikenakan pajak, gitu ya? Sama asas kepastian subjek pajak. Jadi siapa aja yang harus membayar pajak, gitu ya. Terus yang kedua itu adalah asas equality. Equality itu berarti disebut juga asas keadilan ya. Keadilan. Nah, kalau asas equality itu asas yang asas
masing-masing subjek pajak. Gitu. Jadi kalau misalnya yang gajinya sedikit sama yang gajinya banyak, itu pasti bayar pajaknya berbeda karena memperhatikan kemampuan masing-masing. Yang ketiga itu adalah asas convenience of payment. Gitu ya. Convenience of payment itu adalah asas waktu yang tepat. Yang berhubungan dengan waktu yang tepat dalam pemungutan pajak atau pembayaran pajak. Gitu ya. Misalnya dipotong pajak penghasilan itu pas saat gajian gitu ya, langsung dipotong oleh badan usahanya gitu ya, jadi tidak membebankan gitu. Terus yang keempat adalah asas ekonomis. Nah, kalau asas ekonomis itu dia berprinsip ekonomi. Artinya apa? Berprinsip ekonomi itu artinya adalah biaya pemungutan pajak, biaya pemungutan pajak itu tidak lebih besar daripada pajak yang dipungut gitu. Pajak yang dipungut gitu. Itu namanya prinsip ekonomi ya. Jadi kalau biaya pemungutan pajaknya lebih besar daripada pajak yang dipungut, berarti ya sama aja pajaknya nggak ada yang masuk ke negara gitu ya. Jadi nomor 28 itu jawabannya yang B gitu ya. Efektivitas dan efisiensi. Itu jawabannya yang B. Terus nomor 29. Oh, ada sendiri ya? Nomor 29, beda pajak dan retribusi adalah jawabannya yang lebih banyak anggota masyarakat yang dapat terjadi oleh pada retribusi, enggak juga ya. Pemerintah lebih mengutamakan pendapatan dari sektor pajak daripada retribusi, enggak juga. Karena kan pajak itu ada yang masuk ke negara, ada yang masuk ke pusat kan. Kalau retribusi itu kan semuanya masuk ke daerah, gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang E ya. Karena kalau retribusi itu imbalannya langsung atau balas jasanya langsung, kalau pajak kan tidak. Terus 30. Seorang warga negara asing yang tinggal di Indonesia dipungut pajak. Asas pemungutan pajak seperti itu dinamakan apa? Nah, sebenarnya 30 itu udah nggak keluar ya sekarang ya. Biasanya nggak keluar, cuman siapa tahu besok keluar ya. Itu jadi pengetahuan kalian gitu. Nah, ini asas pemungutan pajak. Nah, beda lagi sama ini ya. Tapi namanya sama nih. Asas pemungutan pajak. Tapi ini namanya asas pemungutan pajak juga. Tapi berbeda asas gitu ya. Kalau itu lebih ke apa ya? Kayak siapa sih yang bayar pajak gitu. Jadi kalau asas pemungutan pajak di sini itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah asas domisili. Asas domisili. Nah, kalau asas domisili itu disebut juga asas tempat tinggal ya. Jadi asas domisili itu disebut juga asas tempat tinggal atau apa ya? Kependudukan gitu. Jadi asas domisili itu berarti sesuai dengan tempat tinggal, sesuai dengan tempat tinggal. Oke, sesuai dengan tempat tinggal atau berdomisili di negara mana, ya. Terus yang kedua itu adalah asas sumber. Nah, kalau asas sumber itu objek pajaknya itu tuh diperoleh di mana
bayarnya di mana? Sumber objek pajak diperoleh. Ya, misalnya ada warga negara Indonesia bekerja di Malaysia misalnya. Nah, berdasarkan objek pajaknya, penghasilan yang dia peroleh kan diperoleh di Malaysia. Nah, berarti dia harus bayar pajak ke Malaysia. kurang Gitu ya. lengkap. Karena sumber pendapatannya itu Terlalu dari kosong. Malaysia. Yang ketiga itu adalah asas kebangsaan. Nah, kalau asas kebangsaan itu meskipun dia tinggal di luar negeri, dia tetap harus bayar pajak ke dalam negeri ya, gitu. Karena menurut kebangsaannya dia asli orang mana, kayak gitu ya. Gitu. Jadi ini tuh harus membayar pajak ke negara meskipun sedang berada di luar negeri. Berarti nomor 30 jawabannya soal Indonesia tinggal ya jawabannya yang A. Itu ya. Oke, 31. Pengenaan pajak penjualan atau PPN pada setiap transaksi sebesar 10% dapat mengakibatkan apa? Mengakibatkan A, toleransi penjual akan berkurang, enggak ya? Karena sama aja keuntungannya. Merangsang pembeli berbelanja di pasar besar, enggak. Merangsang pedagang memberikan potongan tunai kepada pembeli, enggak. Merangsang pedagang untuk menambah jenis barang dagang, enggak. Kenaikan harga jual dari pedagang kepada konsumen ya, itu jelas. Oke. 32. Pengaruh penarikan pajak terhadap perekonomian adalah pengaruh penarikan pajak terhadap perekonomian salah satu sumber penghasilan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Enggak ya? Terhadap perekonomian ya, bukan terhadap pembangunan ya. Salah satu faktor yang dapat menentukan kegiatan produksi juga. Karena kalau penarikan pajak itu malah justru ini ya, kan pajak itu kan dibebankan kepada produsen ya sebenarnya ya. Cuman kan beberapa produsen itu membebankannya kepada konsumen. Nah, ketika pajaknya dibebankan kepada produsen itu malah justru harga jualnya jadi mahal, barang yang dihasilkan produsen itu berkurang. Itu ya, salah satu alat untuk meratakan pembagian penghasilan nasional salah. Karena bukan pendapatan nasional ya yang diratakan, tapi pemerataan pendapatannya per individu. Salah satu alat untuk mengurangi tekanan inflasi. Nah, berarti jawabannya D. Mana? Balik lagi ke semester 1 ya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kan ada yang mengatasi inflasi atau deflasi ya. Salah satunya dengan pengaturan pajak dan pengeluaran negara. Gitu. Terus nomor 33. Nah, 33 itu perlu dijelasin nggak? Kalian pasti bisa lah 33. Mau nanya. Apa? Kalau yang emang pendapatan negara yang paling berpengaruh apa, Kak? Kalau pendapatan negara terbesar itu berasal dari pajak. Gitu. Oh, oke. Kasih, Kak. Jadi di APBN itu pendapatan negara terbesar itu dari pajak, namanya pajak sama pengeluaran negara itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Oke, 33. Wajib pajak memungut dan menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan. Sistem pemungutan pajak seperti itu dinamakan apa? Nah, sistem pemungutan pajak itu ada 3 ya. Waduh. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak. Nah, itu ada 3 ya. Yang pertama adalah self
assessment system. Nah, self assessment system itu berarti self ya, diri sendiri. Berarti wajib pajak itu menghitung, terus melaporkan dan membayar sendiri pajak yang harus dibayar, gitu ya. Jadi wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri. Itu ya, itu self assessment system. Terus yang kedua itu adalah official assessment system. Nah, kalau official assessment system itu yang menghitung pajak itu adalah si petugas pajak ya. Jadi pemerintah. Nah, pemerintah melalui petugas pajak yang menghitung dan memungut dan memungut pajak. Terakhir itu adalah withholding system ya. Withholding system. Nah, kalau withholding system itu kuncinya adalah melalui pihak ketiga ya. Jadi pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya itu bukan petugas pajak ya, bukan petugas pajak. Jadi pihak ketiga di sini bisa juga orang suruhan kayak gitu ya. Pihak ketiga yang menghitung dan memungut. Nah, kalau di Indonesia itu sekarang pakainya self assessment system ya. Kalau dulu tuh pakainya official gitu, tapi udah nggak berlaku ya. Semenjak kalau salah Orde Baru tuh udah nggak berlaku. Karena kalau pakai official assessment system, pemerintah itu harus bayar petugas pajak kan, gitu. Jadi nggak efektif, gitu. Jadi nggak sesuai sama prinsip ekonomi tadi. Oke, 33 jawabannya yang B. Oke, terus lanjut 34. Nah, 34, 35 sampai 40 ya, itu udah masuk ke perhitungan ya. Nomor 34. Nah, 34 berikut ketentuan pajak penghasilan. Itu ada tarifnya ya. Terus ada PTKP-nya, pendapatan tidak kena pajak. Itu ada wajib pajak, istri tidak bekerja, anak maksimal 3. Ya. Terus soalnya adalah Tuan Ahmad, seorang karyawan BRI, mempunyai penghasilan setelah dipotong dana jabatan dan asuransi kesehatan sebesar 86 juta setahun. Nah, terus ia mempunyai seorang istri yang tidak bekerja dengan 2 orang anak. Nah, berdasarkan data di atas, maka besarnya pajak penghasilan terutang Tuan Ahmad setahun adalah berapa? Gitu ya. Nah, berarti ya udah langsung aja ya. Penghasilan per tahun. Nah, penghasilannya per tahun di situ dia 86 juta ya. Nah, terus diketahui dia punya istri sama 2 orang anak. Ya udah berarti dikurangi sama PTKP-nya dulu ya. PTKP. Nah, PTKP-nya berarti terdiri dari wajib pajak sendiri si Tuan Ahmad. Oke, itu senilai 54 juta. Terus istrinya, istri tidak bekerja, berarti dia menanggung istri ya. Itu senilai 4.500.000 sama 2 anak. 2 anak itu masing-masing atas
2 itu 9 juta ya. Terus dijumlahi, dikurangi sama 86 juta. Jadi ini namanya total PTKP. Hasilnya ditaruh sini. Berapa tuh? 500. 500. Berarti dikurangin ya. Nah, setelah dikurangin tuh ketemu yang namanya penghasilan kena pajak ya, atau PKP. Penghasilan kena pajak. Tulisannya PKP. Nah, penghasilan kena pajak ini yang nanti dikalikan sama tarif, gitu ya. 500 terus 18 ya, 18.500. Oke, nah 18.500 itu ada di tarif keberapa? Tarif pertama ya, lapisan pertama ya, 0 sampai 50 juta. Berarti PKP-nya ini yang dikali. Jadi PPh terutang Pak Ahmad berarti 18,5 dikali 5%. Jawabannya berapa? 925 ya. 925. Oh iya, itu nggak ada jawabannya ya. Berarti diralat jawabannya yang D ya. Tapi itu 425. Jadi ini aja deh. Itu ya. Ini ada opsinya. Oke, terus 35. Bapak Sucahya mempunyai 9 tanah beserta bangunannya dengan luas tanah 400 meter dan luas bangunan 150 meter. NJOP tanah 800 per meter dan bangunan 250 per meter. Jika BTKP itu sama dengan NJOP TKP ya. BTKP itu bangunan tidak kena pajak. Kalau NJOP TKP berarti nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ditetapkan sebesar 12 juta. Nah, itu udah pasti ya. Kalau nggak 12 juta ya 8 juta. Gitu ya. Maka besar PBB-nya berapa? Nah, ya udah gampang nih. Tinggal langsung kaliin aja ya. Tanah. Jadi luasnya tanah berapa? 400 meter kali 800.000. Berarti berapa? 32, 1, 2, 3, 4, 320 juta ya. Terus bangunannya 150 meter kali 250.000. Berapa nih? 25 kali 15, 12,52, 375. 375, nolnya 1, 2, 3, 4, 37.500 ya. 37.500. Ya kan, karena diketahui cuma tanah dan bangunan ya udah cuma ya. 500 357.500 ya. Ini adalah NJOP-nya, nilai jual objek pajak. Nah, dikurangi sama BTKP ya. BTKP 12 juta 500. 7 kurangin 25, 5 kurangin 1, 4, 3. Nah, ini namanya NJOP KP, nilai jual objek pajak kena pajak. Gitu ya. Gitu. Nah, terus langsung dibagi 1.000 ya. Jadi kalau misalnya NJOP KP-nya nilai jual objek pajak kena pajak. Jadi kalau misalnya NJOP KP-nya kurang dari 1 miliar, itu kan tarifnya 0,5
20 ya. 20% dikali 0,5% kan. Nah, itu kan kalau disederhanain 1/1000. Itu ya. Tapi kalau MJOP KP-nya lebih dari 1 M, lebih dari 1 M, tarifnya adalah 40% dikali 0,5%. Nah, itu kalau disederhanain jadi 2/1000. Itu ya. Nah, karena 345.500.000 kurang dari 1 M, jadi tinggal dibagi 1000. Gitu ya. Berarti PBB-nya itu yang C. Gitu ya. Nah, kalau ngerjain pilihan ganda sepertinya gitu ya. Tapi kalau ngerjain esai itu harus dikali tarifnya. Itu ya. Oke, terus nomor 36. Nomor 36. Nomor 36, Tuan Dirman pemilik perusahaan AP, penghasilan setiap bulan 25 juta. Sekalipun pemilik perusahaan Tuan Dirman membayar dana pensiun dan dana sosial lainnya setiap bulan sebesar 150.000. Sudah memiliki istri dan 3 orang anak. Terus berikut ini ketentuan lapisan tarif pajak, bla 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 itu. Nah, terus bawahnya langsung diketahui ya, penghasilan kena pajak Tuan Dirman 264.800.000 setahun. Maka pajak terutangnya berapa? Karena udah diketahui penghasilan kena pajak, berarti langsung dikali tarif aja ya. Berarti data-data di atasnya tadi cuma mengecek doang. Itu ya. Jadi itu langsung diketahui penghasilan kena pajaknya, PKP-nya. Penghasilan kena pajak itu sudah per tahun ya, per tahun atau PKP per tahunnya itu sudah diketahui 264.800. Nah, 264.800 terus dikali tarif ya, itu ada di lapisan ketiga ya, antara 250 juta sampai 500 juta. Nah, karena ada di lapisan ketiga, berarti harus melewati lapisan pertama dulu ya. Lapisan pertama itu pakai batasnya gini. Cara ngakalinnya 50 juta dikurangi 0. Kan tarif pertamanya itu kan 0 sampai 50 juta ya. Berarti 50 juta kurangi 0. 50 juta ya. 50 juta dikali 5%. Hasilnya adalah 2.500.000. Nah, tarif yang kedua, cara ngakalinnya sama. 250 juta dikurangi 50 juta. Ini pokoknya jari sama lingkaran ini. Oke, lanjut ya. 3. Ini kan tugas-tugasnya. Iya, tugas-tugasnya. Dia kan masih nggak pernah ngasih materi kan? Suruh ngerjain PKS doang. Ya maksudnya kan PKS itu ada yang Coba buku PKS mana nih? ada yang bisa belajar ada yang enggak. Oh, buku PKS mana kak? 37. Kayak buat nilai. 37. Tuan Tommy mempunyai rumah di atas sebidang tanah yang luasnya Di sini deh. 1000 meter persegi. Oke. Nah, terus luas bangunan rumahnya 600 meter, pagernya 150 kali 1,5 meter, terus harganya ya. Nah, berarti langsung aja ya ke tanah dulu. Tanahnya kan 1000 meter persegi kali nilai jualnya adalah 500.000. Berarti berapa tuh? 500 juta ya. Terus habis itu ke bangunan. Bangunannya 600 meter persegi kali 1.300.000 ya. Bangunan itu berarti rumah ya. 13 kali 6 berapa? 8. Pokoknya
lima tujuh Dia siapa? 7.365 Siapa? 780 juta Enggak apa? 700 ya. Terus habis itu pagar. Nah, pagar itu juga dikenakan pajak ya. Berarti 150 kali tingginya 1,5 meter kali pagarnya itu 400.000. Ya, berarti berapa? 150 kali 1,5 0,5 7 0,51 0,5 nolnya 1 2 3 6 225 ya 225 225 ya, terus di jumlah hasilnya jadi 5 0 1 15 jadi 1 miliar ya. Ini jumlah NJOP terus dikurangi sama NJOP TKP-nya ya, NJOP TKP 8 juta dikurangi jadi 7 9 4 1. Nah ini berarti NJOP AP gitu ya. Nah cara cepatnya kalau lebih dari 1 miliar tadi ya dikali 2 dikali 1.000 dikali 2 kali 1.000. Jadi PBB terutangnya berarti itu ya 1497 kali 2 14 1 18 19 1 92 2994 nolnya 3123 berarti 2 juta. Benar nggak sih? Benar tidak itu? Kok ada jawabannya? Benar tidak itu? Benar nggak? Coba dicek. Coba bantu kakak buat ngecek. Kalau gimana ya? Benar kan 1.000 meter kali 500. Ya karena ada MTK-nya. Rumahnya 1.300.000 maka 400. Buku undangannya mana Kak Dwi? Kak Dwi. 1.000 Undangan. kali 200 juta ya. 600 kali 1 juta 780 150 Iya. kali 400. Oh, salah deh. Salah deh, ini 90 juta ya. Kok bisa 200 juta? Oh, ini belum kali 400 ya? Salah di sini guys. Ininya 90 juta. Jadi kalian udah yang ngerjain kayak ini ya. 0, 7, 13 kurangnya 8 juta 2 itu ya kali 2 per 1.000 1362 kali 4 12 1 7 2724 berarti 23 ya. PBB terutangnya jadi 2724
2724, iya benar. Berarti D ya. Gitu. Lanjut 38. Bapak Gatot seorang manajer perusahaan asing di Jakarta berpenghasilan 30 juta per bulan. Mempunyai seorang istri bekerja dengan penghasilan 20 juta sebulan. Mereka memiliki 3 orang anak dengan PTKP, bla 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 itu ya. Terus ada tarifnya. Terus yang ditanya pajak terutang Bapak Gatot. Nah, karena Bapak Gatot itu punya istri yang bekerja, berarti penghasilan suami digabung sama penghasilan istri ya. Jadi penghasilan per tahunnya dulu ya. Penghasilan suami per tahun itu berarti 30 juta ya. Berarti 30 juta dikali 12 berarti 360 ya. 360 juta. Terus digabung sama penghasilan istri per tahun. Penghasilan istri per tahun itu 20 juta dikali 12 berarti 240 juta. Itu ya, terus dijumlah itu total penghasilan per tahun suami plus istri gitu ya. Jadi ada 500 juta gitu ya. Nah terus dikurangi sama PTKP. Nah PTKP nya berarti wajib pajak ya si Bapak Gatot 54 juta. Nah terus istri yang bekerja juga, istri bekerja 54 juta. Nah, tapi Bapak Gatot tetap harus menanggung istrinya sendiri ya. Istri atau kawin atau wajib pajak kawin ya namanya. Nah, kalau dulu tuh enggak, kalau sekarang iya ya. Jadi wajib pajak namanya wajib pajak kawin. Kawin kado ya. 4.500.000. Sama anaknya berarti anaknya 3 ya. Berarti anak 3 berarti 13,5 ya. Dijumlah hasilnya berapa? Jadi total PTKP di bawah sini jadi Bikin emosi ya. Total dulu ya. Ini totalnya 126 juta ya. Nah dikurangin ketemu yang namanya PKP. Total PKP penghasilan tanpa pajak jadi 000 4 7 4 474 ya. 474 itu ada di lapisan ketiga ya, di antara 250 sampai 500. Berarti sama kayak nomor 36 ya, melewati lapisan pertama dulu gitu ya. Jadi PPh terutangnya melewati lapisan pertama dulu 50 juta kali 5% itu hasilnya 2.500.000. Terus lapisan keduanya 200 juta kali 15% 30 juta. Terus lapisan ketiganya sisanya berarti berapa? Sisanya berarti 224 bukan?
47 224 kali 25%. Berarti 56 juta ya? Ini benar. 224 kali 25 jadi 56 juta. Dijumlah jadi 500.000 500 hasilnya jadi B ya, yang B itu. Oke, lanjut 39 40 Kak, yes apa biaya jabatan itu buat dipakainya kapan deh Kak, biaya jabatan? Biaya jabatan itu sebenarnya ya, kalau di soal itu biaya jabatan itu tuh biasanya diketahui di soal. Jadi kayak misalnya tuh bapak siapa bekerja kayak gitu kan. Misalnya penghasilannya itu sebulannya misalnya 20 juta. Terus habis itu si bapak itu tuh harus bayar biaya jabatan, dana pensiun gitu-gitu. Biasanya harus diketahui dulu. Biasanya sih kalau nggak diketahui kayak misalnya penghasilan dia per bulan berapa, terus dia punya istri, punya anak, gitu-gitu kan, nggak diketahui biaya jabatan tuh biasanya nggak dipotong, gitu. Oke, makasih Kak. Biasanya gitu. Tapi Pak Aditnya gimana? Soalnya beda guru juga beda ini kan, maksudnya dia pasti punya pendapat sendiri kan, gitu. Iya, belum pernah. Hah? Belum pernah ada dikasih soal yang ada biaya jabatannya gitu. Iya, soalnya tuh kalau menurut kakak ya, kalau nggak ada itu biasanya emang nggak dipotong gitu. Kalau di soalnya nggak diketahui biaya jabatan. Gitu. Oke, lanjut ya. 39 PT Nina pada akhir tahun 2009 memperoleh laba bersih sebesar 350 juta berdasarkan UU PPh nomor 13 tahun 2000. Besarnya tarif pajak untuk badan usaha sebagai berikut. Ada pajak penghasilan kena pajak, tarif pajak, ada bla 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 itu ya. Berdasarkan data di atas maka besarnya pajak terutangnya adalah berapa? Ya udah, berarti sama kayak tadi ya, kayak yang pajak penghasilan ya caranya. Kalau 350 juta itu kan di atas 100 juta kan, berarti melewati lapisan pertama dulu, itu ya. Jadi itu PPh terutangnya perusahaan ya. Berarti melewati lapisan pertama dulu ya, sama ya. Jadi 50 juta dikurangi 0. Jadi 50 juta kali 10% berarti 5 juta. Terus lapisan keduanya sama ya, 100 juta kurangi 50 berarti 50 juta kali 15% berarti 7.500.000 ya. Nah, lapisan ketiganya berarti sisanya ya, berarti 250 juta kali 30%. Berapakah itu? 75 juta ya. Video, nah. 787. Jawabannya yang D. Terus nomor 40. Nomor 40, perhatikan tabel pengenaan pajak menurut UU nomor 36 2008 pasal 36. Ada tarif ya. Terus diketahui penghasilan kena pajak Pak Anwar sebagai dokter sebesar 450 juta per tahun. Jadi langsung ya, dan itu sama di lapisan ketiga juga ya. Jadi PPh terutangnya
Kan PKP-nya 450 ya, berarti 50 juta dulu kali 5%, 2 juta 500. Yang kedua 200 juta kali 15%, 30 juta. Yang ketiga itu berarti sisanya ya, berarti 200 juta juga kali 25%, berarti 50 juta. Berarti hasilnya 82. Iya. Nah, udah selesai. 37 sampai 40 ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jadi berarti ada yang ditanyain nggak? Enggak, Kak. Enggak. Ini kalau kirim fotonya di grup ya.